Selamat datang kembali di channel YouTube Edi Sundoro dan inilah progres pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika. Dari mana? Pelambe. Luar biasa. Gimana kerja di sini? Iya. Gimana kerja di sini, enak? Nah, Semangat? banget. Semangat. Tuntas? Sip. Setiap YouTuber harus majak satu bungkus. Ya rencana bulan depan, Bulan depan. Mau YouTuber yang masuk ya? Ya, berbagi. Ya, harus saling berbagi. Ya, harus berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya bosku? Dari Sabang sampai Merauke, saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Progres pembangunan Mandalika International Street Circuit masih status on progress. Kita tepat di trek ke-9 dekat dengan tikungan ke-10, di mana aktivitas proyek kita bisa lihat bersama bahwa satu unit alat eskavator lagi menggali saluran waste beton yang terkoneksi dengan saluran buangan di sisi bukit. Di selap liputan saya kali ini, dari kejauhan saya lihat salah satu pria berperawakan lumayan tinggi dengan berkulit eksotis asli kulit para pekerja tangguh yang tidak takut sinar matahari menghampiri saya. Bapak dari mana ini? Hah? Dari mana? Pelambe. Luar biasa. Gimana kerja di sini? Iya. Gimana kerja di sini, enak? Nah, Semangat? banget. Semangat. Tuntas? Sip. Sip. Namanya siapa, Mas? Hakim. Samsul Hakim dari Desa Pelambe. Mantap. Memang tidak sedikit para pekerja yang kita kenal sebab hampir setiap hari kita berada di sini. Namun kami berusaha tidak mengganggu aktivitas pekerjaan mereka. Namun kali ini Mas Samsul Hakim hanya menanyakan nama channel kami berdua. Dan kebetulan saya merekod aktivitas kerja hari ini bersama kawan YouTuber saya yang akhir-akhir ini selalu bersama, yaitu Bang Jimmy Channel. Hampir kebanyakan para pekerja menanyakan nama channel dari YouTuber dan alhamdulillah mereka sangat senang sekali menonton liputan para YouTuber sirkuit MotoGP Mandalika. Sebab mereka dapat menunjukkan aktivitas kerjanya di keluarga yang mereka tinggalkan sementara untuk menuntaskan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini. Katanya biar ada dokumentasi sejarah bahwa mereka terlibat dalam pembangunan mega proyek super prioritas ini. Capaian pengerjaan di trek ke-9 ini sudah terpasang dengan sangat sempurna drainase horoton tipe Faserfix Super 100 dan sudah dilakukan pengikisan sabis di area main track, tinggal dilakukan ke tahap pemberian cairan frame coat dan masih bertumpukan material book culvert yang belum terpasang juga di trek ke-9 ini. Kita menuju aktivitas pengerjaan di tikungan ke-9 dan di trek ke-8 di mana di area bukit yang sempat viral dulu bosku. Kalau masih ingat yang di bulan Januari dilakukan land clearing dan sekarang masih ke tahap pengerasan agregat tanah dan pembentukan dasar dari semua lintasan dan penyambungan lintasan, baik area inner lane atau outer lane, area gravel, rumput serta main tracknya. Kita bisa lihat bersama bosku, proses penambahan agregat tanah masih dilakukan. Dua alat berat motor grader yang siap meratakan dari tumpukan material tanah gunung dan satu unit vibrating roller yang siap menggilas tanah yang belum rata.
yang kita lihat lalu lalang menunaikan tugas kenegaraannya dan diawasi langsung oleh para konsultan PT PP. Capaian pengerjaan di trek ke-8 di mana masih dikerjakan penyambungan dasar di semua bagian lintasan yang akan tersambung dengan tikungan ke-9. Kita menuju trek ke-7 di mana aktivitas pengerjaan pengecoran area sambungan antara sayap dan badan terowongan di terowongan 2 ini, dan kita sudah sangat mudah melewati area lintasan hasil timbunan di terowongan kedua yang berada tepat di trek ke-7 dekat tikungan ke-8. Proses penimbunan dan pengerasan di sisi kiri badan terowongan kedua ini terus dilakukan. Kita lihat aktivitas pengerasan oleh alat berat berjenis vibrating roller. Saya lihat hanya 50 cm ketinggian yang masih belum tertimbun di badan terowongan ini. Dan ketika sudah tertimbun akan bisa terkoneksi dengan lintasan yang terputus oleh keberadaan konstruksi pembangunan dari tunnel kedua ini. Dan kita menuju trek 6 di mana masih pengerjaan penanaman rumput. Penanaman rumput bosku, penanaman rumput tak seindah rumput tetangga yang dibilang oleh para haters. Capaian pengerjaan penanaman rumput di area rumput di trek ke-6 ini sudah mencapai 300 meter dan saya akan menjawab kenapa tidak dipakai alat modern atau mesin penanaman rumput, kenapa dikerjakan secara manual oleh tenaga manusia. Perlu diingat bosku bahwa pemerintah memberdayakan tenaga kerja manusia sebab akhir-akhir ini sangat sulit mendapat pekerjaan di mana pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini dapat mengurangi tingkat pengangguran akibat terdampak COVID-19. Dan perlu saya tegaskan bosku bahwa tenaga terampil tidak akan bisa dibandingkan dengan kecanggihan mesin. Mesin dibuat manusia, dan saya contohkan sekelas jam tangan mewah saja seperti Casio itu yang termahal dikerjakan oleh tangan, tidak oleh mesin. Bahkan brand tas termahal dunia dikerjakan oleh tangan para desainernya. Tangan manusia lebih hebat daripada mesin karena mesin dibuat oleh manusia bosku. Kita naik ke bukit langsung ya, kita naik ke bukit yang ngebut belok kah? Ngebut mau belok kiri di laut aja lah, itulah kali bukit. Ada begoan ya. Nanda ya, ada lihat sunset. Kita lihat sunset. Ada di sini bosku, ada kambing yang masuk. Ada kambing bosku. Belok kita belok kiri terus pantai lagi kan, pantai lagi kita masuk. Kita terjebak belok lagi. Kita tikungan pertama, kita masuk tikungan pertama kan, kita belok kanan ya, kita belok kanan ke bukit. Pinknya bosku, tidak ada bunga di sini tapi sudah tumbuh subur menghijau. Masuk lagi ya, kita lihat anak kecil di dalam. Astaga, kita naik nggak bisa, nggak bisa naik. Astaga, masuk. Kita masuk ya, kita masuk di Bukit Pink, kawan-kawan hijau tapi tidak ada bunga ya. Kita masuk di kandang ketiak kita akhirnya raider kita bosku, akhirnya
Begitulah cara kami mengobati rasa lelah untuk berkeliling meliput progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini, bosku. Naik lagi guys, kita naik lagi guys. Kita cepat-cepat, ada copet, ada copet, ini bos, copet. Bahaya setelah aku. Bahaya, ini bahaya. Mana mas? Mas, ada rokoknya mas, ada rokoknya mas. Hah? Ada rokoknya mas, ada rokok. Ini saya lagi meminta ini sama youtuber ini. Ini bos, yang di kaputum lang kejepret sampai ini ya bos, yang apa? Iya aja konten tuh benerin. Ada yang stres. Ya, gitaris kita lebih dekat lagi. Sama pertama youtuber harus aja ini. Halo, cek. Berapa meter? Cek. Dan wajah lah mak. Mau wawancara? Wawancara? Ya wawancara. Dengan mas siapa ini? Hah? Dengan mas siapa? Leo Van Houten. Leo Van Houten. Udah berapa lama kerja di sirkuit, Mas? Dari pertama. Dari pertama, 6 bulan, 7 bulan? Udah mas. 7 bulan masuk. Suka duka jadi pekerja PP gimana? Ya sukanya pas terima gaji. Nah, pas terima gaji. Siapa yang tidak suka dengan uang? Bosku. Kali lagi ketika sudah diwawancara bos ini, langsung kita wawancara bos ini. Gimana bos? Yang banyak absennya ini? Suka duka di sirkuit ini adalah sukanya pas tanggal 22 karena tanggal 22 adalah tanggal adsen. Jadi sukanya adalah pas meliput video karena kita harus keliling ke sana kemari, dan pas editing, setelah editing kita dihujat banyak netizen. Walaupun kita semangat untuk meliput perkembangan pembangunan sirkuit Mandalika ini demi kalian, para subscriber saya atau Mas Edi. Jadi ya beginilah, selain saya meliput perkembangan pembangunan sirkuit Mandalika ini, suka dukanya kita berbagi rokok sama para pekerja di sini. Baca mata. Leo yang paling ganteng di sini. Dia selalu malak rokok saya. Kalau saya masuk sirkuit, selalu pajak sama dia. 1 batang, 2 batang. Rencana bulan depan 1 bungkus. Jadi setiap YouTuber harus majak 1 bungkus. Ya rencana bulan depan. Mulai bulan depan. Semua YouTuber yang masuk ya. Berbagi. Ya, harus saling berbagi. Ya, harus berbagi. Oke, kita berbagi kepanasan di hari ini, bosku. Ya. Ya saya yang ngurus semua ini. Ya. Ini kita berada jam 3 sore. Lumayan panas, tapi seperti turis suka kepanasan. Biar agak hitam eksotis seperti service road yang agak menghitam di bagian kiri tikungan ke-1 ini, bosku. Cukup sekian. Terima kasih.